Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Latif selaku dosen mata kuliah Sistem Kontrol. Yang terhormat kepada teman-teman yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti presentasi mengenai respon sistem. Dalam kesempatan ini saya akan membahas bagaimana suatu sistem merespon input yang diberikan, baik dalam konteks teori maupun aplikasinya di dunia nyata. Topik ini sangat penting, terutama dalam pengembangan teknologi modern seperti sistem kontrol otomatis, robotika, hingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memaparkan berbagai aspek yang terkait mulai dari teori dasar, analisis respon waktu dan frekuensi hingga simulasi sistem yang kami lakukan untuk mendapatkan gambaran nyata. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya As'ad Bahudin Ahmad dengan NIM 2304911000034 dari Prodi Teknik Mekatronika. Respon sistem adalah perubahan perilaku output terhadap perubahan sinyal input. Dapat dilihat pada diagram di samping bahwa output juga mempengaruhi input. Suatu respon sistem, analisa karakteristik respon dapat dilakukan menggunakan kurva setelah sistem mendapatkan sinyal input. Secara umum, sinyal input untuk analisa berbentuk kurva ada 3 macam: impuls sinyal, step sinyal, dan juga ram sinyal. Impuls sinyal atau sinyal kejut sesaat yang dapat dilihat pada kurva bahwa terjadi lonjakan nilai yang sangat drastis secara singkat. Selanjutnya ada step sinyal, yaitu step sinyal mendadak yang dapat dilihat pada kurva bahwa nilai awal tiba-tiba langsung tinggi. Selanjutnya ada rem sinyal, yaitu sinyal yang berubah secara berangsur yang dapat dilihat bahwa kenaikan kurva terjadi secara bertahap. Lalu ada macam-macam bentuk respon sistem. Di antaranya ada overdamped, critical damped, dan underdamped. Dari macam-macam bentuk respon sistem dapat kita ketahui bahwa ada perbedaan kurva, di mana setiap titik kurva memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Kita ambil contoh kurva underdamped. Kurva underdamped terbentuk dengan dipengaruhi oleh waktu yang berada pada sumbu X dan dipengaruhi oleh nilai yang berada pada sumbu Y. Di setiap kurva pasti ada yang namanya garis steady state. Garis ini merupakan garis harapan atau garis yang menunjukkan nilai yang akan dicapai pada kurva underdamped. Grafik pertama kali naik sampai ke steady state. Saat itu juga disebut dengan time rise atau waktu naik. Setelah itu grafik melanjutkan sampai ke titik yang tertinggi. Titik tertinggi ini disebut overshoot, di mana overshoot merupakan nilai tertinggi pada kurva yang melewati steady state. Pada titik overshoot juga terjadi yang namanya peak time, yaitu waktu yang diperlukan respon untuk mencapai puncak lewat pertama kali. Setelah terjadi overshoot, maka akan ada yang namanya proses osilasi, di mana proses osilasi ini merupakan langkah sistem untuk mencapai titik kestabilan hingga mencapai steady state. Tetapi tidak semua respon sistem mencapai steady state itu selalu sama dengan garis steady state. Ada juga namanya steady state error, di mana nilai respon sistem tidak selalu sama dengan nilai steady state, tapi masih dalam batas toleransi sehingga bisa dikatakan respon sistem masuk dalam kategori steady state. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat memberikan wawasan baru dan memperjelas pemahaman kita semua tentang respon sistem. Saya sangat mengapresiasi perhatian serta waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti presentasi ini. Apabila terdapat pernyataan atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan membahasnya di kolom komentar. Terima kasih dan semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.